Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang jenjang kosong ya. Kemarin di video short sudah saya jelaskan tentang kandungan jenjang kosong, yaitu ada nitrogen sebanyak 1,5%, fosfatnya ada 0,5%, kaliumnya ada 7,3%, dan magnesiumnya ada 0,9%. Kita bahas hari ini tentang pemakaian 100 kilo ya. Kenapa kok harus pakai 100 kilo Mas? Nah ini indikatornya supaya nitrogen itu ada di angka 1500 gram ya. Supaya nanti hijau daun itu bisa sempurna. Nah yang perlu teman-teman ketahui untuk per 100 kilo itu sebenarnya unsur hara kaliumnya itu setara dengan KCl sebanyak 12 kilo Mas. Itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Ini saya bahas dulu. Karena kok masalah angka-angka itu harus dicatat ya Mas. Nanti takut keliru. Nah, di sini tak jelasin dulu ya Mas. Ini untuk unsur hara nitrogennya karena ada di angka 1,5% ya. Dengan pemakaian 100 kilo itu kita kalikan 1,5%, maka sudah didapatkan unsur hara nitrogen sebanyak 1500 gram. Nah, itu penggunaan 1500 gram itu di umur 9 hingga 15 tahun ya. Di bawahnya itu juga boleh, yang penting nggak lebih dari 1500 gram. Karena itu sangat berpengaruh dengan tingkat kekerasan tanah nanti ya Mas. Dan kemudian yang fosfatnya ada di angka 0,5%. Itu jika kita kalikan penggunaan jenjang kosong itu sebanyak 100 kilo, ada unsur hara fosfatnya sebanyak 500 gram. Nah, di sini fosfatnya kurang Mas ya. Harusnya minimal tuh ada di angka 700 gram. Nah, di umur 9 hingga 15 tahun harus ada di angka 900 sampai 1000 gram. Solusinya dengan kita menambahkan rock fosfat atau vertipos atau SP36, mana yang kira-kira lebih terjangkau dengan keuangan kita ya. Dan yang terakhir ini, bukan terakhir Mas kaliumnya. Kalium ada di angka 7,3%. Dengan penggunaan 100 kilo itu setara dengan penggunaan KCl kimia sebanyak 12 kilo lebih sebenarnya Mas 12 kilo 150 yang tepatnya. Dari 100 kilo itu kita kalikan 7,3%, maka didapatkan unsur hara kalium sebanyak 7.300 gram kalium. Nah, itu luar biasa Mas. Kebutuhan kalium itu untuk umur 9 hingga 15 tahun itu kira-kira sekitar 5.000 gram Mas. Itu per tahunnya ya. Sedangkan di sini dengan pemakaian 100 kilo kita sudah bisa mendapatkan 7.300 gram kalium. Itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Dan yang terakhirnya magnesium Mas ada di angka 0,9%. 100 kilo dikalikan 0,9% itu didapatkan 900 gram magnesium. Sementara kebutuhannya hanya 500 gram magnesium itu untuk 1 tahun per batangnya ya. Berarti di sini sudah lebih 400 gram. Karena ini bahannya sifatnya organik itu alami ya Mas ya, berbeda dengan kimia. Jadi ketika itu berlebih nggak apa-apa Mas ya. Yang penting bukan unsur hara nitrogen yang berlebih, karena itu erat kaitannya dengan serangan hama kumbang tanduk apabila kita berlebih memberikan nitrogennya ya. Nah, dari 100 kilo tadi kan kita mendapatkan unsur hara kalium sebanyak 7.300 gram. Itu sebenarnya apa bisa Mas? Kita hanya menggunakan jangkos tanpa menggunakan pupuk kimia untuk menyuplai nutrisi kelapa sawit kita. Itu sebenarnya bisa Mas ya. Yang menjadi masalah ketika kita menggunakan jangkos itu adalah rasio CN-nya yang tidak diturunkan. Nah, rata-rata kalau pemula itu menggunakan jangkos segar, ditaruh di piringan, justru itu menyerap unsur hara nitrogen yang ada di piringan kelapa sawit kita ya. Nah, itu nanti berdampak pada kelapa sawit kita itu kekurangan unsur hara nitrogen. Itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Rasio CN itu adalah massa karbon terhadap massa nitrogen. Nah, di situ mikroba yang ada di dalam jangkos kita nanti itu menyerap unsur hara nitrogen yang ada di piringan. Nah, itu yang digunakan untuk proses pelapukan jangkos itu sendiri. Nah, ketika bahan organik itu bisa lapuk atau remah ya, dia diremah seperti ini hancur. Nah, itu menandakan bahwa rasio CN-nya sudah turun. Idealnya itu di bawah angka 20 Mas ya. Sementara jangkos itu rasio CN-nya ada di angka 45% hingga 55% Mas ya. Itulah masalah kenapa jangkos itu tidak efektif ketika digunakan secara langsung. Nah, untuk mengatasinya itu Mas ya, ada dua opsi. Yang pertama kita menggunakan urea 46%. Setelah jangkos itu kita berikan, kita suplai ureanya di atas jangkos itu supaya digunakan dalam proses perombakan organiknya itu ya, menurunkan rasio CN-nya supaya nitrogen yang ada di dalam tanah itu tidak diserap oleh
jangkosnya tadi ya, sehingga kita memberikan secara manual kepada jangkosnya. Nah itu nanti akan digunakan oleh jangkos itu, bukan jangkosnya ya, bakteri mikroorganismenya di dalam jangkos dalam proses perombakan bahan jangkos tadi ya. Nah opsi keduanya ada Mas ya, itu kita menggunakan IM4 warna kuning. Itu dengan kita mencampurnya satu botol IM4 itu ya, dicampur dengan gula, kita larutkan kira-kira 100 liter air, kita gunakan untuk menyemprot di piringan yang sudah kita beri jangkos. Nah itu membantu proses penurunan rasio CN hingga di bawah 20%. Itu sangat bermanfaat sebenarnya Mas ya, IM4-nya itu. Selain berguna untuk menurunkan rasio CN, dia juga bisa menyuburkan tanah, menyuplai bakteri mikroorganisme di dalam tanah kita ya, di dalam piringan maksudnya Mas ya. Nah disitulah tingkat kesuburan tanah kita itu nanti terjaga dengan baik. Yang perlu teman-teman ketahui, penggunaan unsur hara nitrogen ya, karena dari nitrogen itu yang 50%-nya itu lebih, masih 52%-nya itu adalah amonia. Nah itu menyebabkan tanah di sekitar piringan kita nanti itu, di piringan sawitnya akan menjadi keras. Nah itulah dia gunanya kita menggunakan mikroorganisme. Yang terbaik itu IM4 ya Mas ya. Selain harganya murah, mudah didapatkan, prosesnya juga gampang. Di setiap toko pertanian mungkin ada IM4 itu Mas ya. Jadi yang penting dalam penggunaannya harus tepat. 1 liter IM4 itu bisa dicampur dengan gula setengah kilo ya, dicampurkan dengan air 100 liter. Atau teman-teman larutkan dulu di dalam ember kira-kira 10 liter, IM4 1 liter tadi. Campurkan dengan gula di situ, diaktifkan dulu, baru dicampur dengan air. Nah itu kita gunakan untuk nyemprot di jangkosnya tadi. Oke Mas ya, jadi paham ya tentang penggunaan jangkos. Jangkos itu harus diturunkan rasio CN-nya dulu supaya unsur hara yang ada di dalam jangkos itu bisa diserap oleh tanaman. Itu syarat pertamanya Mas ya, harus dipahami. Dengan penggunaan organik ini sebenarnya kita bisa mendapatkan dengan pembiayaan yang lebih murah ya, apabila kita dekat dengan pabrik pengolahan CPO-nya atau pabrik kelapa sawitnya ya. Tapi kalau kita membeli secara main truk ya, kalau untuk di tempat saya itu kira-kira 600.000 satu truknya itu. Jadi kalau secara umumnya kalau saya pribadi ya Mas ya, itu kurang efektif karena terlalu mahal. Tapi jika teman-teman itu dekat dengan pabrik kelapa sawit, jangkos itu bisa didapatkan dengan harga murah. Silahkan saja, yang penting dalam penggunaannya turunkan dulu rasio CN-nya di bawah angka 20% ya. Nah itu nanti bisa efektif Mas ya, meskipun kita tanpa pemupukan kimia, hasilnya akan lebih baik lagi. Karena tanah kita sehat, hasilnya juga lebih baik. Karena pupuk alami itu ciptaan yang di atas ya. Yang perlu teman-teman ketahui, ciptaan yang di atas itu lebih baik daripada ciptaan manusia. Itu yang perlu kita ketahui ya. Oke Mas ya, mudah-mudahan gampang dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa yang terakhir di like ya, yang merasa video saya bermanfaat. Yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Nanti saya jawab Mas ya, apapun pertanyaannya Mas ya. Yang penting di bidang sektor pertanian kelapa sawit. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.